Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Ibu Imai Komarasari. Saya mengajar PPKN kelas 9 di SMP Negeri 49 Bandung. Anak-anakku, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Anak-anakku, mungkin kalian sudah mulai jenuh ya, berada di rumah terus, dan kalian terpaksa belajar dari rumah. Akan tetapi, walau bagaimanapun, mari kita nikmati aja, enjoy aja, ya. Dan kalian biasakan untuk nyaman belajar di rumah, sama nyamannya dengan belajar di sekolah. Anak-anakku, dalam masa pandemi ini, saya ingin mengingatkan untuk selalu stay at home, selalu berada di rumah, kecuali kalau ada kepentingan yang sangat mendesak. Untuk itu, Ibu ingatkan untuk selalu 3M. 1. Memakai masker dengan benar. 2. Menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. 4. 3. Mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Anak-anakku, selamat ya, kalian telah menjadi siswa kelas 9. Untuk itu kalian bersiap-siaplah untuk menghadapi tugas-tugas yang mungkin lebih berat daripada kelas 7 ataupun kelas 8. Anak-anakku, bahasan kita akan kita awali dengan materi Bab 1, yaitu tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Untuk itu, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Oke? Mari. Tapi sebelumnya Ibu ingatkan, persiapkan dulu buku paket kalian. Buka, amati, simak, dan kalau ada masalah, silahkan nanti ditanyakan, dikoreksi. Oke? Ayo, mari kita mulai. Baiklah, kita mulai video pembelajaran kita tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Oke. Ini kompetensi dasarnya. Nanti kalian bisa lihat lagi PowerPoint ini. Nanti akan saya share di grup WA kita ya. Tujuan pembelajaran paling utama ini menyusun dan menyajikan hasil telaah tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan penuh rasa tanggung jawab. Oke, perhatikan itu ya. Ini penerapan Pancasila dari masa ke masa. Ini materinya. Ada 4 yang akan kita bahas. Tapi sebelum itu, mari kita lihat dulu. Saya mau bertanya, bagaimana menurut kalian? Apakah masyarakat kita sudah melaksanakan Pancasila dengan sebenar-benarnya? Benarkah? Kedua, benarkah nilai-nilai Pancasila sudah betul-betul dijiwai oleh masyarakat kita? Ketiga, benarkah masyarakat kita tidak ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain? Adakah temuan-temuan kalian tentang sikap-sikap yang bertentangan dengan nilai Pancasila dewasa ini? 5. Mengapa masih banyak yang meragukan kebenaran dan keluhuran nilai Pancasila? Bagaimana seharusnya kita menyikapi fenomena ini? Mari kita simak tampilan gambar sikap-sikap di bawah ini. Gambar-gambar apakah ini? Kalian sudah biasa mungkin melihat ya di media sosial. Banyak gambar-gambar yang ditampilkan atau berita-berita yang ditampilkan seperti ini. Ini sudah jelas masih meragukan nilai-nilai Pancasila kita. Kemudian ini, apakah sikap seperti ini? Ini gambar apa ini?
Tawuran kan? Apakah ini merupakan sikap nilai Pancasila yang sebenarnya yang harus kita lakukan? Kemudian ini, kita masih banyak menemukan adanya penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang terhadap keuangan negara. Ini masih banyak terjadi anak-anak kita yang ataupun masyarakat yang terjerat oleh narkoba, pergaulan bebas, demo. Artinya menyampaikan pendapat itu banyak juga yang disampaikan dengan cara yang anarkis, dengan cara ingin menang sendiri, memaksakan kehendak, seperti ini. Apakah ini sesuai dengan nilai Pancasila? Ini juga terorisme. Apakah sesuai dengan nilai Pancasila? Apalagi ini ada upaya-upaya yang ingin menguasai batas-batas wilayah kita. Baik itu illegal fishing, illegal logging dan sebagainya. Belum lagi ini akibat globalisasi kita sudah terbiasa sekarang dengan informasi-informasi yang bersifat menyesatkan, hoax, palsu. Ini adalah bencana dunia yang harus kita sikapi juga. Bagaimana sekarang kita dihantui oleh COVID-19 ini. Sehingga kamu jadi BDR kan? Sehingga kamu jadi belajar dari rumah. Terpaksa stay at home. Walaupun mungkin kamu lebih senang untuk tatap muka dengan guru. Terpaksa sekarang belajar di rumah. Ini juga sekarang ini harus kita informasi tentang COVID-19 ini juga ada yang memanfaatkannya untuk membuat hoak-hoak untuk menggoyahkan kehidupan bangsa kita. Selanjutnya kita lihat ini materinya. Kamu buka buku paket, nanti di masa awal kemerdekaan kamu akan menemukan adanya upaya-upaya menggantikan Pancasila dengan ideologi lain, ideologi komunis yang dipimpin oleh Musso yang terjadi di Madiun. Ini untungnya dapat digagalkan. Kemudian ada lagi kejadian DITI yang dilakukan oleh Sekarmaji, dipimpin oleh Sekarmaji Marjan Kartosuwiryo atau Kartosuwiryo. Ini ingin menggantikan dasar negara kita dengan syariat Islam. Kemudian juga PRMS. Nanti kita buka lagi buku paketnya. Kemudian PRRI atau Permesta. Ini nanti detail, nanti saya akan share di grup WA kita supaya bisa kamu pelajari lebih dalam. Ini juga ada APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil yang tetap saja akan berusaha menggantikan nilai-nilai Pancasila kita dengan ideologi lain atau membentuk negara sendiri berbagai macam. Ini juga perubahan bentuk negara Indonesia di masa Presiden Soekarno. Ya. Masa Orde Lama kita mulai mengenal demokrasi terpimpin. Seterusnya. Memang ada dikeluarkan dekret kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Tapi tetap saja tidak bisa membuat undang-undang dasar yang baru. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup, mengeluarkan penetapan presiden nomor 3, membubarkan DPR, mengangkat dan memberhentikan MPR ya oleh beliau. Sebetulnya kan kalau yang namanya DPR, MPR itu kan harus dipilih oleh rakyat. Itu udah penyalahgunaan juga. Ini masa Orde Baru. Memang masa Orde Baru timbul karena kekecewaan dari pemerintahan Orde Lama. Di mana terjadi di masa Orde Lama itu terjadi G30 SPKI yang kemudian mengorbankan 7 pahlawan revolusi. Tujuannya ya itu ingin mengganti negara ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Dapat digagalkan dan kemudian oleh Presiden Soekarno dan teman-temannya yang kemudian membuat Presiden Soeharto
diangkat menjadi presiden. Maaf, waktu itu dia masih letnan jenderal ya. Angkat jadi presiden karena dia bisa membubarkan PKI, dikukuhkan oleh MPRS tanggal 7 Maret 1967. Mulailah pemerintahan Orde Baru, konsepnya baru. Dari mulai tahun 1966 sampai 1998. Tetapi karena terlalu lama memerintah, Presiden Soeharto ini menjadi pengontrol utama dalam lembaga kepresidenan. Kemudian juga pengontrol lembaga-lembaga lain yang bersifat struktur seperti DPR juga dikontrol. Belum apalagi infrastruktur LSM, Parpol dan sebagainya. Semuanya dalam kontrol beliau. Memang stabilitas keamanan cukup terjamin. Tapi kebebasan berpendapat dibatasi dan itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Oke, masa reformasi juga demikian. Reformasi ini kita tidak bicara lagi masalah pemberontakan. Memang kita sudah cukup aman lah ya dari mulai masa pemerintahan Soeharto. Akan tetapi bukan berarti tanpa ancaman. Tetap saja Pancasila mendapatkan berbagai ancaman seperti ini. Penerapan Pancasila menghadapi berbagai rintangan. Tidak ada ancaman pemberontakan, tetapi kondisi kehidupan yang serba bebas membuat bangsa Indonesia tadi seperti gambar-gambar tadi. Hal negatif yang timbul akibat penerapan konsep kebebasan tanpa batas. Terus menurunnya rasa persatuan dan kesatuan. Nah, ini harus kita waspadai bersama. Apakah seperti ini yang kita inginkan? Tentu saja tidak, ya kan? Kemudian nanti dibahas di bab selanjutnya, kita harus percaya Pancasila itu sebagai ideologi terbuka. Pada dasarnya hakikat ideologi terbuka adalah ideologi yang tidak dimutlakan. Dapat diartikan juga bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri. Seperti nilai-nilai Pancasila. Makanya Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka. Lalu bagaimana seharusnya kita melaksanakan, mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Caranya seperti ini. Menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Sambil kita melaksanakan ibadah agama sesuai dengan agama dan kepercayaan lainnya masing-masing. Dan juga ini menjaga. Kemudian sila kedua, kita harus mampu menghormati, menghargai, saling mencintai, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, kemudian juga berani membela kebenaran dan keadilan. Selanjutnya, sikap positif dalam mewujudkan sila ketiga. Jangan lagi ada tawuran, jangan lagi ada gontok-gontokan. Mari kita bersatu. Bersatu tentu saja membuat negara lebih berdaulat. Itu ya. Kemudian sikap positif dalam mewujudkan sila keempat. Mari kita musyawarah untuk mufakat. Jangan memaksakan kehendak. Jangan hanya memikirkan kepentingan sendiri, harus mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ini juga sila kelima. Mari kita berbagi. Mari kita tidak melakukan pemerasan terhadap orang lain. Mari kita bekerja keras. Mari kita gemar menabung. Mari kita tidak merugikan kepentingan umum. Ya, hindari sikap korupsi dan sebagainya. Demikian saja. Untuk selanjutnya, ini ada tugas untuk kalian. Silahkan kalian bentuk
berkelompok ya di grup WA masing-masing untuk melaksanakan tugas ini. Nanti hasil telaahnya ini nanti saya share materinya di grup WA kita. Nanti hasil materinya kamu submit di Google Form ini. Oke? Nah, ini. Linknya ini ya. Oke. Nah, selanjutnya mari kita menyimpulkan. Siapa yang mau menyimpulkan? Mari kita buat kesimpulannya di grup WA kita. Oke? Begitu saja materinya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.